Pernahkah kalian berpikir, apa yang terjadi jika tali pocong sengaja tidak dilepas? Bukan karena lupa, melainkan karena mereka takut dia bangkit lagi? Inilah kisah nyata dari sebuah desa terpencil yang kita sebut saja Desa X. Malam itu, angin berhembus sangat dingin, membawa aroma bunga Kamboja dan tanah basah. Warga desa berkumpul dalam diam, menguburkan Pak Kades, seorang pemimpin diktator yang semasa hidupnya mempraktikkan ilmu hitam. Mereka menyembunyikan ketakutan yang luar biasa. Alih-alih melepaskan ikatan tali kafan sebagai syarat terakhir pemakaman, para sesepuh desa saling mengangguk dalam bayang-bayang gelap. Mereka sengaja membiarkan tali pocong itu tetap terikat kuat di kepala, leher, dan kaki jenazah. Sebuah keputusan fatal yang mereka kira akan mengunci roh jahat sang kades di dalam tanah selamanya. Niat mereka sebenarnya sederhana sekaligus putus asa. Dengan membiarkan tali kafan tidak terlepas, warga percaya bahwa jasad dan roh Pak Kades akan terpenjara, tercekik oleh ikatannya sendiri, sehingga ia tidak bisa bangkit menebar teror yang selama ini ia janjikan sebelum nafas terakhirnya ditarik paksa. Pemakaman diselesaikan dengan tergesa-gesa di bawah temaram cahaya obor yang bergoyang tertiup angin malam. Tidak ada doa yang dipanjatkan dengan tulus, hanya rapalan mantra pengunci yang disuarakan secara berbisik oleh sang tetua desa. Setelah gundukan tanah merah terbentuk, mereka bergegas pergi meninggalkan makam itu tanpa pernah menoleh ke belakang, berharap semuanya telah berakhir. Namun, mereka lupa pada satu hukum alam gaib yang paling dasar. Menahan roh yang penuh dendam dengan cara yang salah, sama saja dengan menciptakan sebuah kutukan dan monster tak terkalahkan. Malam pertama setelah pemakaman, udara di Desa X terasa berbeda. Hawa dingin merasuk hingga ke tulang sumsum, membuat anjing-anjing liar yang biasanya menggonggong saling bersahutan kini bersembunyi sambil melolong panjang ketakutan. Kegelapan menyelimuti setiap sudut desa, seolah-olah bayangan malam itu sendiri hidup dan bernapas. Tepat pada tengah malam, keheningan desa dipecahkan oleh suara aneh. Bukan suara langkah kaki, melainkan suara gesekan sesuatu yang berat diseret melintasi tanah berbatu. Suara itu berasal dari arah pekuburan di ujung desa, perlahan tapi pasti merayap mendekati perumahan warga. Roh Pak Kades ternyata tidak terkurung sama sekali. Ikatan yang menyiksanya di liang lahat justru memicu amarah luar biasa dari alam kubur yang kini menuntut balas. Kutukan pocong itu pun dimulai. Warga yang mengurung diri di dalam rumah mulai merasakan teror psikologis yang tak tertahankan. Dari balik pintu dan jendela, mereka mendengar suara benturan bertubi-tubi. Bukan ketukan tangan manusia,